Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam program Renungan Pagi hari ini, hari Rabu 4 Desember 2024. Bersyukur selalu karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menapaki hari ini. Namun sebelum kita memulai hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita jadikan itu sebagai bekal bagi kita dalam kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sehat dan kuat yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan Tuhan, dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan pun, bahkan dalam duka cita yang Kau izinkan untuk kami rasakan, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya di balik semuanya itu Tuhan ada berkat yang melimpah, berkat sukacita yang akan Kau sediakan bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya dan yang selalu berserah kepadamu Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan, kami sering mendukakan hatimu, kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk duduk di kaki Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba untuk mencuri setiap benih firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan berada bersama-sama dengan kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman apa yang menjadi maksud hati Tuhan bagi kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, agar segala kemuliaan hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 3 dan 4. Bilangan 10 ayat 3 dan 4, firman Tuhan: apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi dalam kehidupan kesehariannya kita melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul mendengar, memahami, dan melakukan petunjuk Tuhan. Kita memiliki dua telinga dan satu mulut. Itu pertanda bahwa kita harus lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Pada bacaan kita saat ini, Tuhan Allah menyampaikan kepada Musa apa yang harus dilakukan kepada umat Israel. Tuhan Allah memberi petunjuk arti dari nafiri yang ditiup. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Di sini kita melihat Musa tidak menentang apa yang Tuhan katakan, atau dia tidak menyaut, atau dia tidak membalas apa yang Tuhan katakan kepadanya atau yang difirmankan kepadanya untuk bangsa Israel. Dia hanya mendengar saja dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya untuk bangsa Israel. Ia mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara kekasih Kristus, sesungguhnya ada beberapa keuntungan ketika kita banyak mendengar dan sedikit berbicara. Di antaranya adalah kita jadi lebih banyak berpikir sebelum kita berbicara, mendengar dulu sebelum menyimpulkan, memprioritaskan pada hal-hal yang penting saja, memahami maksud yang disampaikan dengan lebih baik, dan kita jadi lebih banyak berkarya secara baik dan berguna.
Dalam kehidupan nyata kita sering menemukan ada orang yang banyak berbicara namun sedikit mendengar, misalnya dalam lingkungan pekerjaan. Ketika dipanggil dan diberitahu oleh atasan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, sementara atasannya menyampaikan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, justru ada orang yang banyak berbicara dengan menyambung atau memotong percakapan. Pada akhirnya tidak memahami dengan benar maksud dan tujuan yang disampaikan. Akibatnya pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak maksimal dan tidak memuaskan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam lingkungan keluarga seringkali terjadi antara suami istri, orang tua dan anak. Ketika suami atau istri berbicara pada pasangannya tidak mau mendengarkan, akibatnya terjadi pertengkaran atau belum selesai, yang satu belum selesai berbicara, yang satunya udah nyaut dan tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri. Begitupun antara orang tua dan anak. Ketika orang tua menasihati anak-anak lebih banyak berbicara dan tidak mau mendengarkan. Akibatnya anak-anak mendapat banyak kesulitan dan bahkan berdampak kurang baik pada masa depan karena tidak menghormati orang tua, tidak mendengar dengan baik apa yang orang tua katakan. Karena itu firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk banyak mendengar dan sedikit berbicara, dan melakukan perintah atasan, melakukan perintah orang tua, terutama perintah Tuhan Allah melalui firman-Nya, agar hidup dan karya kita berguna dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian jauh perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, pagi ini, saat ini, kesempatan ini kami boleh membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati firman-Mu, sehingga kami boleh hidup melakukan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami, melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami agar lebih memberi perhatian untuk mendengar agar kami memahami dengan benar kehendak-Mu daripada banyak berbicara, sehingga kami akan menjadi pelaku firman yang taat dan setia dalam menjalani kehidupan, agar kami pun terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang sedang berhari ulang tahun. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, semakin mereka bertambah usia, semakin mereka bertambah dalam cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Segala harapan, segala kerinduan, cita-cita diberkati oleh Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun, pernikahan pun diberkati oleh Tuhan. Roh keterbukaan, keharmonisan, kejujuran menjadi bagian dari rumah tangga mereka, semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap obat-obat, makanan yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan. Dengan hal itu pun mereka memperoleh kekuatan baru yang kami percaya semuanya berasal dan bersumber daripada Engkau. Setiap dokter, para medis yang menjaga, merawat saudara-saudara kami, Tuhan beri mereka sehat, Tuhan beri mereka kuat. Terlebih Tuhan, taruhlah hati-Mu dalam hati mereka saat dalam mereka mengerjakan tugas pekerjaan mereka. Mereka melakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang dalam pergumulan berat. Tuhan hadir sebagai jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang terikat, terbelenggu oleh dosa, Engkau bebaskan mereka Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan cara-Mu yang luar biasa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami yang ada di rumah, kami yang ada di ladang, kami yang ada di kantor, kami yang ada di jalan, dimanapun kami pergi dan berada, kami dijaga, kami dilindungi dan diberi keberhasilan, diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi harap kami, yang menjadi mohon kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu di tahtanya yang kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus Tuhan kiranya menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita menjadi orang yang berbahagia dengan taat melakukan firman Tuhan. Bagi saudara-saudara kekasih Kristus yang telah diberkati oleh firman Tuhan saat ini, kami meminta Anda untuk boleh membagikan firman Tuhan ini kepada saudara, teman, kerabat yang lainnya, agar setiap berkat yang kita terima, mereka pun juga menerima berkat yang sama. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe di channel Mendengar Suara Tuhan, kami meminta dengan kasih untuk boleh subscribe di channel ini dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa besok di jam, waktu, dan kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.